Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para insan mereka belajar? Insya Allah semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan insya Allah tetap diberikan keberkahan. Kali ini bersama saya Kang Irfan, tetap di dalam Ngawangkong, kita ngobrol hal-hal ringan, kita mengingatkan kembali bagaimana kebudayaan, peradaban, ilmu transportasi, ilmu perkerasan mulai dibangun. Hari ini, coba kita sempatkan mendiskusikan tentang warisan kekaisaran Romawi yang sekarang bisa kembali dipelajari dengan ilmu kekinian. Salah satunya adalah melalui pencitraan satelit. Bagaimana luar biasanya teknologi satelit yang kita miliki saat ini, yang peradaban manusia kita miliki, mampu mengungkap sejarah perkembangan transportasi di masa lalu. Insya Allah di dalam beberapa pertemuan kita akan coba membahas berbagai peradaban transportasi, tidak hanya di dunia internasional, tapi nanti kita sempatkan bagaimana peradaban transportasi di Indonesia juga, di pulau-pulau kita yang cukup berbeda. Nanti kita coba riset dan kita sampaikan. Kali ini mari kita mulai setelah kita mempelajari perkembangan perkerasan dunia. Seperti tadi saya sebutkan di awal, kita coba mendiskusikan warisan kekaisaran Romawi tentang transportasinya. Di layar, para insan mereka belajar bisa melihat gambar satelit yang menunjukkan cahaya dari kota-kota makmur di sekitar jalanan Romawi yang dibangun 2000 tahun yang lalu. Tentu saja kota-kota ini dihubungkan dengan jaringan jalan yang untuk ukuran saat itu sudah cukup mumpuni. Dalam sebuah studi baru, para peneliti telah mengkonfirmasi bahwa jalan-jalan Romawi ini masih bertindak sebagai pemicu untuk pertumbuhan dan aktivitas ekonomi, seperti yang mereka lakukan hampir 2000 tahun yang lalu. Jalan lurus panjang yang dibangun oleh orang Romawi dimanapun lokasi yang mereka taklukan, dalam banyak kasus menjadi sama terkenalnya dengan kaisar dan jenderal terhebat mereka di dalam sejarah. Jadi produknya, kotanya, peradabannya, dan jenderalnya merupakan satu kesatuan dalam menunjukkan bahwa 2000 tahun yang lalu kekaisaran ini menguasai dunia dengan luar biasa. Di layar, para insan mereka belajar bisa melihat Roman Empire routes and shipping ya. Jadi petanya dari kota ke kota, ada yang lewat darat yaitu melalui jalan, ada juga yang lewat laut ya untuk transportasi maritimnya, transportasi baharinya. Mereka membangun di atas rute yang lebih kuno dan menciptakan banyak rute baru. Kalau kita boleh disebut insinyur Romawi, mereka itu sangat berani di dalam melakukan perencanaan. Dan mereka juga menggabungkan satu titik ke titik lain dalam garis selurus mungkin. Nah, tentu pertimbangannya selurus mungkin itu masalah jarak tempuh agar dekat. Apapun kesulitannya di dalam geografi dan biaya tenaga kerja, mereka terus berusaha untuk menyambungkan dari kota ke kota, dari satu kota ke kota lain dalam jarak yang lurus. Karena memiliki tujuan dan keinginan jalan yang lurus, mengakibatkan jalanan Romawi ini harus menggunakan jembatan di atas sungai, terowongan, jembatan di atas jalan, dan banyak trik arsitektur dan teknik lainnya untuk menciptakan serangkaian monumen yang menakjubkan namun sangat praktis yang menyebar dari Portugal ke Konstantinopel, yang kemudian kota tersebut berubah menjadi Istanbul kalau sekarang. Nah, di layar bisa dilihat sisa-sisa bukti sejarah jalan Romawi yang melewati ujian terhadap cuaca, ujian terhadap waktu yang ada di Pompei. Nah, ini masih utuh jalannya dan sangat bagus. Jaringan jalan umum Romawi mencakup lebih dari 120.000 km dan sangat membantu pergerakan pasukan, pergerakan orang, dan pergerakan barang secara bebas di seluruh kekaisaran.
Jalan-jalan juga merupakan indikator kekuatan Roma yang sangat terlihat, dan itu secara tidak langsung membantu menyatukan apa yang merupakan pencampuran budaya, ras, dan institusi yang cukup luas. Di layar, para insan mereka belajar bisa melihat bukti kekuatan kekaisaran Romawi dengan masih adanya sampai sekarang jalan Romawi di Spanyol. Nah, kalau kita lanjutkan melihat gambar di depan, di sana ada atau jaringan jalan Romawi. Tentu saja bangsa Romawi bukan penemu jalan, tetapi seperti banyak di bidang lainnya, mereka mengambil ide dari zaman perunggu dan memperluas konsep tersebut. Mereka memiliki keberanian memeras potensi dari ide-ide yang pernah ada semaksimal mungkin. Jalan Romawi yang besar, yang awal-awal diciptakan, sampai saat ini masih ada dan terkenal dengan Via Appia, atau di dalam bahasa Indonesia kita bisa bilang Jalan Appian. Nah, ini menunjukkan bagaimana peradaban transportasi Romawi sudah sangat maju. Via Appia ini dibangun dari tahun 312 sebelum Masehi dan meliputi 196 km. Jalan itu menghubungkan Roma ke Capua dalam garis lurus, mungkin cukup lurus sekali, dan dikenal oleh orang Romawi sebagai Regina Viarum atau Ratu Jalan. Sama seperti jalan modern, jalan ini tidak melewati kota-kota yang kurang penting di sepanjang jalan, dan sebagian besar mengabaikan rintangan geografis. Misalnya bentangan 90 km yang mengesankan dari Roma ke Terracina dibangun dalam satu garis lurus tunggal. Jalan itu nantinya akan diperpanjang hingga Brundisium, dan dengan demikian panjangnya bisa mencapai kurang lebih 569 km. Jalan terkenal lainnya di Italia adalah Via Flaminia yang menghubungkan kota Roma ke Fanum, atau sekarang orang lebih sering menyebut dengan Fano. Via Aemilia ini dari Placentia ke Augusto Trattoria atau Aosta, kemudian Via Postumia dari Aquileia ke Genoa. Ada juga Via Povilia dari Arimium ke Padova. Ariminum itu di Rimini ya, ke Padova di utara, dan dari Capua ke Regium atau Regino Calabria di selatan. Dan masih cukup banyak lagi jalan-jalan yang pernah dibangun oleh Kekaisaran Romawi berupa jaringan jalan yang utuh, dan semua itu dengan tujuan memperpanjang jalan di Kekaisaran Romawi dari waktu ke waktu. Di layar bisa dilihat ada sebuah jalan di Histria atau di Sinoe, dianggap sebagai bagian dari jalan Romawi yang memiliki blok-blok persegi panjang dan bukan merupakan ciri khas konstruksi Romawi yang sebenarnya. Artinya mereka mengadopsi teknologi-teknologi juga dari negara lain. Jalanan menjadi begitu terkenal sehingga nama jalan tersebut menjadi nama tempat atau daerah. Jaringan itu secara bertahap menyebar di seluruh kekaisaran dari Inggris ke Suriah. Dan jalan-jalan tertentu menjadi sama terkenal dan sama dijalaninya dengan jalan-jalan di sekitar Roma itu sendiri. Misalnya Via Domitia, mulai dibangun pada tahun 116 sebelum Masehi dari pegunungan Alpen Prancis ke Pyrenees, dan tidak ternilai bagi pergerakan pasukan dalam kampanye militer di Spanyol. Artinya penguasaan wilayah Spanyol didukung oleh terciptanya jalan di pegunungan Alpen tersebut. Ada juga Via Exnatia, dimulai pada pertengahan abad kedua sebelum Masehi, melintasi sepenanjung Balkan dan berakhir di Bizantium, menjadikan rute darat yang vital antara bagian barat dan timur kekaisaran. Nah, para insan mereka belajar untuk mencapai tujuan membangun rute terpendek yang mungkin antara dua titik, segala macam kesulitan teknik harus diatasi. Setelah kita melakukan survei ekstensif, dilakukan juga hal-hal lain untuk memastikan rute yang diusulkan benar-benar lurus dan menentukan berbagai metode rekayasa atau apapun itu yang diperlukan.
Contohnya rawa-rawa harus dikeringkan, hutan harus ditebang, sungai harus digeser, kemudian sungai yang tidak bisa kita geser sedikit harus kita buatkan jembatan yang cukup panjang barangkali, kemudian dasar batuan disalurkan, lereng gunung dipotong, lembah dilintasi dengan jembatan, terowongan dibangun melalui pegunungan. Nah, setelah semua itu dilakukan, jalan harus diratakan, diperkuat dengan dinding penopang atau terasering, dan kemudian tentu saja harus dipelihara. Dan hal ini dilakukan oleh mereka selama 800 tahun. Luar biasa kalau menurut saya. Selain memungkinkan pergerakan pasukan yang cepat dengan adanya jalan ini, dan yang lebih penting adalah kendaraan roda yang masuk mereka dengan makanan peralatan, jalan-jalan Romawi ini memungkinkan peningkatan perdagangan dan pertukaran budaya. Jalan juga merupakan salah satu cara Roma menunjukkan otoritasnya. Jadi show of force-nya Roma itu salah satunya ya, menunjukkan kekuatan Roma itu ya dengan membangun jalan. Karena alasan ini, banyak jalan dimulai dan diakhiri dengan lengkungan kemenangan, semacam gapura. Dan prestis kekaisaran yang terkait dengan realisasi proyek ditunjukkan dalam fakta bahwa jalan-jalan sangat sering dinamai menurut pejabat yang mendanainya. Misalnya, Via Appia yang tadi kita sebutkan sebelumnya, mengambil dari Censor Appius Claudius Caecus. Itu adalah yang mendanainya. Jadi Appius kemudian jadi Appia. Nah, para insan mereka belajar, kalau kita sedikit masuk ke desain dan bahan jalan, jalan-jalan di Romawi ini yang memiliki ukuran sekitar 4,2 meter lebarnya, ruang yang cukup bagi kendaraan dua roda untuk saling melintas. Jalan-jalan diselesaikan dengan permukaan kerikil yang kadang-kadang dicampur dengan kapur. Atau untuk bagian yang lebih bergengsi seperti dekat kota, menggunakan blok batu yang dihiasi batu vulkanik. Nah, sehingga mengkilap. Jalan ini berbatu bundar atau batu paving yang berasal dari basal ya, atau slice, atau kerikil kasar, batu bata yang dihancurkan, bahan tanah liat atau bahan tumpukan kayu di daerah berawa, dan diletakkan di antara batu-batu pinggir jalan. Lapisan kerikil disimpan di atasnya yang lebih halus untuk ditambahkan atau kita sebut dengan nucleus. Dan jalan kemudian ditutupi dengan blok atau lempengan. Atau kita bilang sumundorsum. Nah, jalan-jalan di gunung mungkin juga memiliki sisi kasar dan permukaan jalan orang agar para penggunanya, baik orang maupun hewan, mendapatkan daya cengkram yang lebih baik. Jadi baik orang maupun hewan, ya hewan waktu itu sapi, kuda ya, digunakan di angkutan laut juga mampu mencengkramkan kakinya dan tidak licin, tidak jatuh. Nah, jalan-jalan ini disengaja dibuat sedikit miring dari pusat ke pinggir untuk memungkinkan air mengalir sepanjang sisi, dan untuk tujuan yang sama banyak juga yang memiliki saluran air dan saluran drainase. Jadi orang itu sudah berpikir dari dahulu ya bagaimana drainase ini bisa diterapkan. Jalur kerikil yang dibuat untuk pejalan kaki biasanya membentang di setiap sisi jalan dengan lebar bervariasi dari 1 sampai 3 meter. Memisahkan jalan kecil dari jalan besar. Pinggiran jalan dibuat dari lempengan yang tegak dan teratur. Paling saat mereka belajar, selain itu setiap 3 sampai 5 meter ada blok yang lebih tinggi yang dipasang di pinggir jalan yang mencegah kendaraan beroda naik ke jalan setapak dan memungkinkan orang yang menunggang kuda atau mengepak hewan. Bentangan jalan utama yang lebih sibuk memiliki daerah-daerah di mana pengguna jalan dapat menepi, dan beberapa di antaranya memiliki layanan untuk pelancong dan hewan mereka juga. Tonggak catatan juga ditetapkan secara berkala dan sering mencatat siapa yang bertanggung jawab atas pembayaran jalan itu dan perbaikan apa yang telah dilakukan. Jadi ini manajemen aset lah ya kalau sekarang. Nah, kalau kita coba lihat ada perkembangan teknologi jembatan, viaducts, dan terowongan. Ini merupakan kebanggaan, simbol abadi dari imajinasi insinyur Romawi. Di dalam membangun jembatan yang melengkung dan jembatan yang masih membentang di sekitar kekaisaran. Dari jembatan awal seperti Ponte di Mele, dekat Velletri, dengan lengkungan tunggal dengan bentang sederhana 3,6 meter, hingga panjang jembatan lengkung 10 meter di atas sungai Carapel.
Struktur ini membantu mencapai tujuan garis lurus pada insinyur. Jadi zaman itu 10 meter saja sudah luar biasa canggihnya. Nah, kalau kita bicara jalanan bangsa Romawi ini dibangun untuk bertahan lama atau tidak, tentu untuk bertahan lama. Dengan tiang jembatan yang melintasi sungai, misalnya sering dibangun dengan bentuk bahan yang lebih tahan banting dan menggunakan balok-balok batu besar yang tahan lama pula. Sementara bagian atasnya dibangun dari balok-balok batu yang diperkuat dengan penjepit besi, lalu menggunakan beton dan bata yang lebih murah atau mendukung bangunan kayu datar. Nah, mungkin jembatan yang paling mengesankan adalah di Narni. Panjangnya 180 meter. Luar biasa coba. Bayangkan di zaman itu sudah mampu membangun jembatan dengan panjang 180 meter. Dengan lebar 8 meter dan tinggi 33 meter. Jembatan ini memiliki lengkungan setengah lingkaran besar. Salah satunya membentang 32,1 meter. Mendapatkan peringkat sebagai salah satu bentang blok lengkung terpanjang di dunia kuno. Dua jembatan terbaik yang bertahan sampai sekarang adalah jembatan Milvian, itu di Roma, dibangun 109 sebelum Masehi, dan jembatan di atas sungai Tagus di Alcantara, dibangun tahun 106 sebelum Masehi, yang kurang lebih ada di perbatasan Spanyol dan Portugis. Selanjutnya kalau kita lihat terowongan ini adalah fitur penting dalam jalan kota Romawi. Dan jalan harus menghindari jalan memutar yang panjang. Yang paling penting diantaranya termasuk 3 terowongan yang dibangun pada abad ke-1 sebelum Masehi, yaitu Cumaya yang panjangnya 1000 meter, luar biasa, di tahun itu sudah mampu membangun terowongan yang 1000 meter. Crypta Neapolitano sebanyak 705 meter dan Grotta di Celiano 780 meter. Nah, ini udah panjang-panjang terowongannya. Terowongan ini sering dibangun dengan menggali dari kedua ujungnya, atau lebih dikenal dengan kontra penggalian. Satu prestasi yang jelas membutuhkan geometrik yang tepat untuk memastikan kedua ujungnya bertemu. Jadi terowongan bukit dari satu sisi ke satu sisi lain, tapi dia dipastikan harus bertemu. Terowongan vertikal kadang-kadang dibor turun dari atas untuk memeriksa kemajuan pekerjaan, dan terowongan itu juga dapat digunakan untuk mempercepat penggalian dan pekerjaan. Namun demikian, ketika mulai batuan padat, kemajuan sangat lambat, mungkin hanya 30 cm sehari, dan proyek terowongan berlangsung bertahun-tahun. Nah, ini tantangan juga ya. Baik, para insan mereka belajar, tentu dalam hati kita ada bertanya, mengapa bisa jalan yang sudah ribuan tahun dibangun tersebut masih menyisakan tanda-tanda kualitas yang baik, tanda-tanda dipelihara dengan baik. Apabila kita buka beberapa riset yang dilakukan beberapa ilmuwan, menunjukkan bahwa jalan di Romawi ini dirawat dengan rutin, kemudian pembebanan yang diterima juga dibatasi, artinya mungkin tidak ada overload, dan yang terakhir adalah memang pondasinya disusun dengan cukup kokoh. Di paper-paper yang sempat saya baca, Romawi ini tidak menunjukkan sesuatu yang ajaib. Mereka hanya membangun jalan dengan metode yang baik, kemudian juga membatasi beban yang melewati jalan tersebut. Jalan yang dibangun ini sebagian besar adalah menampung pejalan kaki, kemudian kuda dan gerobak. Jalan-jalan ini memiliki tekanan tanah yang wajar dan bisa kita anggap cukup ringan dibandingkan dengan pembebanan yang ada sekarang. Barangkali pondasinya jauh lebih kuat dulu, tapi bebannya ringan. Sekarang kadang-kadang kita bangun jalan pondasinya kurang baik, namun diberikan beban yang overload. Kondisi ini barangkali yang membedakan bagaimana jalan-jalan Romawi yang sedang kita bahas ini masih bertahan sampai sekarang dengan kualitas yang masih cukup baik. Selanjutnya, mereka tidak melupakan perawatan rutin, memperbaiki kerusakan di mana saja, kemudian kapan saja saat kerusakan itu muncul. Ini barangkali menjadi poin penting, sehingga jalan Romawi yang sudah tidak digunakan pun masih terlihat tanda-tanda pemeliharaan. Keajaiban yang sebenarnya dari jalan-jalan Romawi ini tidaklah seberapa hebatnya itu. Mereka lebih baik daripada orang-orang yang sejaman. Tapi sebenarnya juga tidak terlalu menonjol.
Yang jelas, manfaat nyata jalan ke Roma adalah jaringan jalan yang luas di seluruh kekaisaran. Sebagian besar negara bagian lain memiliki jalan lokal yang tambal sulam yang bisa digunakan. Persia misalnya, memiliki jalan dari Iran barat ke pegunungan. Pegunungan Tarsus lah ya, kalau kita kenal sekarang. Dan itu semua bagus, hampir sama dengan jalan Roma. Namun Roma adalah negara pertama yang memiliki jaringan jalan yang berkualitas nasional, yang terorganisir, yang memungkinkan pergerakannya pasukan dapat lebih cepat ke jangkauan terjauh dari kekaisaran. Itu barangkali yang membedakan di zamannya antara Romawi dengan kekaisaran lain. Kalau Romawi selain membangun jalan yang cukup bagus, juga memikirkan jaringan jalan, sehingga pergerakan tentara terutama atau logistik lainnya dapat lebih cepat sampai dan lebih cepat dapat berkoordinasi. Sedangkan di kekaisaran lain hanya menghubungkan satu atau dua kota, belum memikirkan jaringan jalan yang lengkap. Barangkali itu yang kalau boleh kita sebut dengan keajaiban yang ada di Roma saat itu. Baik, para insan mereka belajar. Dari diskusi ringan hari ini, saya coba sedikit simpulkan bahwa jalan-jalan di Romawi dulunya adalah arteri kekaisaran. Jalan-jalan itu menghubungkan komunitas, kota, dan provinsi. Tentunya, tanpa adanya jaringan jalan tersebut, Romawi pastinya tidak akan bisa menaklukkan dan mempertahankan wilayah-wilayah luas yang mereka lakukan selama berabad-abad. Jadi jelas ya, jaringan jalan ini merupakan salah satu kekuatan kekaisaran. Jadi salah satu arteri kekaisaran. Jadi senjata yang tidak terlihat sebenarnya. Dengan memiliki jalan ini, mereka mampu bertahan ratusan tahun ya, dari ancaman internal maupun eksternal. Lebih jauh lagi, jaringan jalan yang dapat kita lihat saat ini menunjukkan keahlian teknik dan survei dari orang-orang Romawi sangat tinggi. Sehingga banyak sekali jalan yang mereka bangun telah menjadi dasar bagi ratusan rute saat ini. Jadi rute-rute saat ini dimulailah di saat kekaisaran Romawi tersebut. Bahkan ratusan rute ini tersebar di seluruh Eropa hingga ke Timur Tengah. Banyak jalan di Italia yang masih menggunakan nama Romawi asli dalam jangkauan tertentu. Bahkan beberapa jembatan seperti di Triponti, di Vaiti modern, masih dilewati lalu lintas sampai hari ini, masih menggunakan teknologi terdahulu dan nama asli. Saya sendiri alhamdulillah sempat mengunjungi beberapa situs lalu lintas seperti di Portugal dan di Spanyol. Teknologi masih cukup terlihat digunakan. Nama-nama jalan, nama-nama jembatan. Bahkan kalau dibangun jembatan baru, maka jembatan lamanya yang merupakan situs dari teknologi transportasi masih dapat kita lihat. Demikian para insan mereka belajar. Semoga diskusi hari ini membuka sedikit wawasan untuk kita, sehingga kita bisa melanjutkan teknologi perkerasan, teknologi transportasi, teknologi infrastruktur jalan lebih baik lagi. Tentunya sudah menjadi hal umum bahwa sejarah tidak boleh dilupakan dan tempat kita untuk belajar serta memotivasi diri. Demikian diskusi hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Tetap sehat, tetap semangat, insya Allah tetap barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.